Dan inilah dia Hemoxian Testier. Jadi model kit dari pabrikan Hemoxian ini dengan kode UTX 6030 ini setelah jadi ternyata cukup keren guys. Oke, revisi. Keren banget. Jadi desain dari si Testier ini memang jauh dari kesan robot Gundam, yang karena memang kit ini bukan Gundam ya. Jadi jangan kalian compare kit ini dengan Gundam. Dengan desain yang bisa saya bilang lebih ke humanoid, kit ini secara tampilan umumnya memang seperti suit armor yang dipakai oleh manusia. Seperti yang kita lihat, kit ini memiliki proporsi lekukan seperti tubuh manusia yang kita bisa lihat di beberapa bagian seperti bagian kakinya, pahanya, dan bagian otot-otot di tangannya. Kalau bisa dibilang kit ini seperti armor suit milik si Iron Man gitu guys. Dengan desain dan proporsi humanoid yang ditampilkan pada kit ini harusnya memiliki detail yang lebih seamless ketimbang robot atau sejenis Gundam yang dimana model armor berbentuk kotak masih umum dan wajar pada kit robot tersebut. Dan tentu saja pabrikan Hemoxian tidak mau membuat customernya kecewa. Di kit ini kita bisa lihat detail yang wah banget guys. Sedangkan komposisi warna pada kit ini juga menambah lebih dalam detail pada setiap part di kit ini. Seperti warna hitam, abu muda, abu tua, warna merah, clear ungu, clear merah, dan tentu saja silver metallic yang saya rasa semuanya itu ngeblend dan menjadikan kit ini tambah cakep buat dilihat. Dengan tinggi sekitar 20 cm ketika sudah jadi, dan walau belum memakai aksesoris tambahan, kit ini terbilang cukup ringan ya guys ya. Bisa dibilang ringan karena kit ini memang tidak menyediakan inner frame atau tulang dasarnya. Jadi cukup mengurangi bobot dari kit ini. Selain dari detail dan desain yang bagus, gimmick yang diberikan pada kit ini juga terbilang cukup banyak loh guys. Seperti yang kita tahu pada saat unboxing videonya, salah satu gimmicknya yaitu sistem hidrolik pada beberapa bagian yang bisa kita lihat sekarang pada bagian pinggangnya ini. Ketika digerakkan, maka seolah-olah ada semacam mekanisme dari mesin-mesin tersebut yang bisa kita lihat. Wah, keren ya. Dan untuk sistem hidrolik ini juga kita bisa lihat di mekanisme pergelangan kakinya ini guys. Dan gimmick selanjutnya ada pada kepalanya ini guys, tepatnya pada matanya yang bisa nyala. Jadi di kit ini juga terdapat part LED-nya yang bisa dinyalakan, tentunya pada bagian matanya ini guys.
Untuk pemasangannya juga nggak terlalu ribet atau susah, dan di part matanya ini juga terdapat beberapa gimmick atau aksesoris tambahan seperti metal part untuk bagian model matanya. Jadi kita dikasih beberapa pilihannya dan modelnya juga keren-keren. Plus ada metal part seperti model mimik wajah senang atau bahagia ini guys. Lengkap. Lalu gimmick selanjutnya menurut saya adalah di bagian part merah berbahan rubber atau karet ini. Jadi si Hemoxion ini kita dikasih runner berbahan karet lentur. Tidak seperti biasanya yang dimana kita dapat polycap runner, di sini kita dikasih sesuatu yang beda nih guys. Jadi kita bisa lihat di beberapa bagian pada kit ini seperti di lengan tangan, bagian paha dan kaki di sini guys. Untuk bagian kaki di sini kita bisa lihat kalau kita artikulasikan kakinya, maka part rubbernya seperti ketarik atau ada semacam mekanismenya gitu guys, yang menjadi bagian penting dalam pergerakan kakinya. Wah, kalau bahan rubber dan sering ketarik-tarik saat diartikulasikan, bukannya lama-lama bakal melar ya? Nah, pertanyaan itu terlintas di pikiran saya ya. Tapi setelah saya perhatikan, sebenarnya part rubber pada mekanisme kakinya ini sebenarnya tidak tertarik sama sekali. Jadi dalam posisi tertarik pun itu partnya dalam kondisi dan posisi yang sama. Setelah itu, ketika tidak digerakkan, maka part rubber ini lebih condong ke melengkung ya. Jadi untuk keawetan dari part rubber ini masih belum tahu ya. Karena menurut saya part rubber ini dalam jangka waktu yang lama apa tidak apa-apa. Mengingat kalau kita misalkan simpan di ruangan atau suhu yang agak panas, apakah part rubber ini tidak terkena dampaknya? Kan kita tahu karet itu kalau lama-lama disimpan kan bakal pecah karetnya. Jadi kesimpulannya part rubber ini fungsinya buat apa? Ya mungkin si Hemoxion ini ngasih part bahan rubber ini murni untuk gimmick semata ya. Ya lupa, gimmick rubber ini juga bisa kita lihat di bagian pinggang belakang si tester ini guys. Dan ini jadi favorit saya sih, karena jadi kelihatan realistis dan terlihat mekanismenya seperti tulang rusuk di bagian ini guys. Keren sih ini. Dan secara umum untuk desain dan detail kit ini saya suka sih, tapi cuman satu aja ya yang mungkin saya kurang sreg dari kit ini adalah tanduk pada kepalanya ini yang menurut saya terlalu menjulang tinggi. Jadi kelihatan kayak badak aja guys. Ya andaikan ini agak pendek atau memang dibuat sekedar ada tanduk saja menurut saya akan lebih bagus. Tapi ini selera masing-masing ya guys ya. Dan untuk si mechanical dognya ini guys juga cukup keren ya. Karena si robot anjing ini bukan sebagai robot partner saja, tapi juga bisa transformable menjadi sebuah senjata. Bisa menjadi backpack buat si testernya ini, sekaligus buat nyimpen amunisi senjatanya juga nih loh.
Kemudian untuk bagian ketiga di paket Hemoxion Tester ini adalah mechanical base-nya guys. Wah, jadi ini bukan hanya sekedar base biasa ya buat menopang atau buat posein kitnya. Tapi base ini juga multifungsi seperti halnya si robot anjingnya. Jadi base-nya ini bisa buat menyimpan aksesoris dan senjata dari si tester ini. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing naruh di mana aksesoris yang nggak kalian pakai nantinya, karena semuanya bisa kalian simpen di dalam base ini guys. Ngomongin aksesoris nih, jadi si Hemoxion Tester ini kita dapat aksesoris yang sangat lengkap. Mulai dari optional handnya, kita dapat beberapa jenis model tangan. Seperti biasa, ada yang mengepal, terbuka, atau untuk memegang senjata. Tapi di sini ada yang beda guys. Di optional handnya ini juga langsung terpasang bagian senjatanya yang untuk dipegang. Seperti ini guys, ini optional hand yang khusus untuk memegang senjata pistol, dimana gagang si pistol ini juga sudah terpasang di tangannya. Jadi kalian nggak usah repot-repot buat buka lagi part jari-jarinya buat masang senjatanya, yang biasanya agak ribet ya. Dan untuk senjatanya ini cukup dilepas gagangnya, kemudian dipasang seperti ini. Ini sih menurut saya cukup inovatif ya. Jadi kita nggak usah takut part bagian tangannya ini cepat loose atau longgar ketika kita sering mengganti senjatanya. Nice sih, tinggal lepas ini pasang di sini. Lanjut, untuk aksesoris selanjutnya ini sih senjatanya ya dimana kita dapat beberapa senjata yang lagi-lagi cukup lengkap. Mulai dari pistol ada, rifle ada, pisau ada, pedang blade juga ada, dan untuk senjatanya juga sudah dilengkapi oleh gimmick efeknya seperti efek buat tembakan di pistolnya ini guys. Juga ada efek-efek yang lain ya guys ya. Ini sih makin keren kalau kita posekan dengan senjatanya nanti. Aksesoris terakhir atau bonusnya ini kita juga dikasih background buat si testernya ini. Yang dimana gambarnya seperti berlatar belakang downtown gitu ya. Atau ala-ala cyberpunk gini. Keren nih. Buat Emoxian jujur kalian terlalu niat. Terima kasih. Dan untuk experience merakit pada kit ini mulai dari si testernya, si mechanical docknya sampai base-nya pun secara umum ini masih enak dan cukup lancar. Dengan sistem 3 box yang diberikan khusus untuk masing-masing bagian, membuat merakit kit ini jadi lebih fokus dan tidak membingungkan. Jadi pas kita rakit si mechanical docknya, kalian nggak usah bingung runner kecampur dengan runner si testernya ini. Karena runner, stiker, bahkan manual papernya juga sudah dipisah. Jadi ini gunanya mereka pisahin box dan isinya per bagiannya. Bagus sih ini. Walaupun memang sebagian besar pada runner kit ini menggunakan sistem undergate, tapi nggak semua ya.
Dan mungkin minusnya ada di beberapa part yang tidak undergate itu secara visual adalah bagian yang bisa kelihatan atau bagian yang sering terekspos lah. Ya, seperti beberapa bagian ini bisa kita lihat bekas potongannya. Plus bahan kit ini adalah bahan yang tipenya gampang ninggalin stretch mark. Ini sangat disayangkan banget sih. Kalaupun bahannya memang seperti itu, tapi kalau semua part pakai sistem undergate sih nggak masalah. Karena pasti nggak kelihatan. Ya, ini adalah salah satu kekurangan dari kit ini sih menurut saya. Dan untuk stikernya memang tidak dikasih foil stiker dan hanya dikasih water slide decalnya yang menurut saya kualitasnya bagus. Apalagi untuk water decalnya ini juga sudah dipisah buat si tester, robot anjingnya, bahkan si base-nya. Terima kasih telah mempermudah kami, Hemoxian. Nah, hampir saja kita lupa ya guys ya, kita juga akan mendapatkan aksesoris gimmick jubahnya ini guys ya. Wah, ini keren banget guys ya guys. Dan untuk pemasangannya mungkin kita akan melepas bagian tangannya nih ya guys ya. Dan untuk model jubahnya ini ada efek-efek robek-robek gitu ya guys ya. Dan untuk bahannya ini juga lembut dan halus ya guys ya. Dan lentur guys, nggak kaku ya guys ya. Kemudian kita juga akan mendapatkan dua sarung pistol nih guys ya, nanti dipasang di jubahnya. Dan kita juga akan mendapatkan dua buah kain penutup untuk di bagian bahunya guys. Untuk artikulasi juga ini bagus ya, seret tapi bukan yang tipikal seret banget. Untuk bagian loose so far sih sampai sejauh ini saya belum menemukannya. Bagus sih, ini saya suka. Jadi kita masuk pada kesimpulan kit ini. Menurut saya kit ini dari segi aksesoris dan gimmick saya puas banget karena terlalu lengkap ya guys ya. Sampai-sampai mereview kit ini butuh ketelitian yang lebih ya, karena biar semua aksesorisnya bisa dibahas dan gak ada yang kelewat. Dan untuk segi desain detail juga bagus sih, walaupun memang seperti tadi saya bilang untuk bagian tanduknya saya agak kurang seret. Sisanya sih oke. Untuk kombinasi warna juga menurut saya juga sudah cukup bagus. Kemudian dari segi eksperimen rakit ya menurut saya ini cukup enak dan lancar, walaupun saya ngerasa bukan yang terbaik, tapi ini juga nggak jelek-jelek juga. Untuk segi bahan plastiknya juga bukan yang bagus banget, tapi oke lah. Yang jadi catatan sih untuk sistem undergate nggak semua part di kit ini kena undergate, jadi masih ada part yang terlihat stretch marknya. Ini kekurangan terbesar sih untuk kit sebagus dan selengkap ini. Jadi kalau mau effort dikit kalian bisa amplas dan treatment sedikit bagian-bagian gitu guys. So untuk kit dengan harga sekitar 700 ribuan menurut saya masih sangat worth it. Mengingat hasil jadi dan aksesoris di kit ini memang jadi faktor utama buat kit ini jadi salah satu model untuk dikoleksi guys. Jadi bagaimana pendapat kalian untuk kit ini? Mari kita sharing di kolom komentar ya. Nanti di akhir video kita tampilkan beberapa pose beserta aksesorisnya. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat.
Sekian dulu video review kita ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa nih ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Selalu support kita ya guys. Jika kalian mencari review Gundam, cari di sini karena di sini ada Gundam.